Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, langkah yang kedua untuk meningkatkan kualitas kita dari mukmin menjadi muttaqin, setelah kita memahami makna alladzina yu'minuna bil ghaibi, mengimani yang gaib, maka langkah yang kedua adalah orang-orang yang mau mendirikan sholat. Wa yuqimunas sholata. Dalam Al-Quran surah Toha ayat yang ke-14, ketika Allah SWT mengajak Nabi Musa untuk bercakap-cakap, Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah SWT memberikan perintah kepada Nabi Musa setelah Allah memperkenalkan dirinya bahwa kewajiban Nabi Musa, kewajiban orang-orang yang nanti menjadi pengikutnya Nabi Musa adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cara penyembahan kepada Allah adalah dengan cara wa aqimis shalah, dengan cara mendirikan salat. Dan syariat ini juga berlaku untuk umatnya Nabi Muhammad. Rasulullah SAW ketika menerangkan kepada malaikat Jibril pada saat beliau ditanya tentang makna iman, makna Islam, makna ihsan. Ketika beliau menjawab tentang makna Islam, maka Rasulullah menerangkan yang kemudian kita kenal sebagai rukun Islam. Setelah syahadat, kewajiban berikutnya dari seorang muslim adalah wa yuqimunas shalah. Rasulullah juga menyampaikan bunyal islamu ala khamsin. Islam ditegakkan atas 5 pilar. Pilar yang pertama syahadat, pilar yang kedua adalah shalah. Kemudian Bapak dan Ibu, di surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-45 dan ayat ke-46, Allah SWT menyampaikan bahwa sholat merupakan bagian dari ibadah yang berat. Yang berat pertama adalah sabar. Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Sesungguhnya keduanya adalah sesuatu yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk itu?
alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang yakin ketika sholat sedang berhadapan dengan Allah dan orang yang yakin akan kembali kepada Allah. Ketika sholat kita merasa yakin bahwa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan muraqabah. Rasulullah SAW menyampaikan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, antara orang yang sholat dengan kiblat ada Allah. Maka di antara etikanya kalau sedang sholat kemudian ingin meludah, tidak boleh ke arah depannya, tidak boleh ke arah kanannya, tetapi kalau terpaksa maka diperintahkan ke arah kaki kiri atau dikeluarkan di ujung kainnya. Karena di hadapan orang yang sholat ada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kesadaran ini muncul, Bapak dan Ibu, sholat itu benar-benar akan efektif menjadi pencegah jiwa kita. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut 45 Allah menyampaikan, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai garansi bagi tiap-tiap mukmin menjadi pengendali yang efektif agar tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Apa itu perbuatan keji? Perbuatan yang merugikan dirinya sendiri. Sedangkan perbuatan mungkar, perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Maka kita yang sudah sholat, selesai sholat, kita jaga semangat sholatnya. Di Al-Quran surah An-Nisa 103 Allah menyampaikan, Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Fa idza ma'nantum faqimus sholah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat boleh selesai. Begitu salam maka sholat itu selesai Bapak Ibu. Tetapi ingat Allahnya tidak boleh selesai. Karena ketika orang lupa dengan Allah, maka mudah bermaksiat. Mudah melakukan pelanggaran atas perintah Allah, mudah untuk mengerjakan yang Allah larang. Tetapi ketika orang ingat kepada Allah, maka itu menjadi pencegah yang efektif. Yang kita kaji pada malam yang lalu, bahwa orang yang mengimani Allah, Allah yang maha gaib, keberadaannya begitu dekat dengan kita, menjadi penjaga yang efektif atas dorongan jiwa kita. Kemudian nilai penting sholat lagi Bapak dan Ibu. Sholat ini menjadi ukuran apakah kita termasuk orang mukmin, ataukah kita termasuk orang munafik, ataukah kita termasuk orang kafir. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11, Allah menerangkan tanda dari orang mukmin adalah orang yang sholatnya khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tadi sudah disampaikan bahwa khusyuk itu ketika kita sholat kita merasakan sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau rasa malas kemudian hinggap dalam hati kita, boleh jadi kita sholat tapi ada tanda-tanda kemunafikan. Dalam Al-Quran surah An-Nisa Allah menyampaikan, Innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tanda-tanda orang munafik. Orang munafik itu kan lahiriahnya beragama Islam, tapi batiniahnya tidak beragama Islam. Menampakkan kekafiran dengan menampakkan keimanan dengan menyembunyikan kekafiran. Tandanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini bahaya, Bapak dan Ibu. Kalau itu ada pada diri kita, segera kita atasi. Apa tandanya? Yang pertama tandanya adalah iza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau berdiri untuk sholat, maka berdirinya malas. Ini diingat-ingat. Jadi ketika imam sudah berdiri, segera berdiri. Jangan sampai berdirinya nunggu imamnya ruku. Sambil dalam hati ngomong, lumayan karo ngenteni. Nanti ada tanda kemunafikan dalam hati kita. Karena ada rasa malas dan Allah tahu itu.
Imam, perintahnya Rasulullah kan, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Idza kabbaro fakabbiru. Apabila imam takbir, segera takbir. Jangan sampai imamnya sudah takbir, sudah baca suratul Fatihah, sudah baca surah, makmumannya masih ada yang duduk, ngelempengaken dengkul, ngelempengaken boyok. Bagian ngadeg nanti ketika sudah mau ruku. Ini bahaya. Jadi mulai saat ini kita niatkan dalam hati untuk semangat di dalam pelaksanaan sholat. Yang kedua, tanda orang munafik itu yura'unan nasa. Ketika sholat, nawaitunya bukan karena Allah, tapi karena ingin dilihat oleh orang lain. Ketika sholat di hadapan banyak orang bersemangat, tapi ketika sholat sendirian, ala kadarnya. Itu tanda kemunafikan. Bukankah yang menilai sholat kita adalah Allah SWT, bukan manusia? Maka ada atau tidak ada manusia, ada atau tidak ada orang lain, Bapak Ibu, yuk tingkatkan kualitas sholat kita menjadi sholat yang berkualitas dan bermakna. Berkualitas itu apa? Syarat rukunnya terpenuhi, tumak ninahnya dapat. Bermakna itu apa? Kita memahami setiap kalimat yang kita baca dalam sholat dan nilai-nilainya dibawa di luar sholat. Sholatnya bermakna. Yang ketiga, tanda dari orang munafik itu wala yadhkurunallaha illa qalila. Ketika sholat tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Begitu salam langsung pulang. Kok pulang? Iya, kunci ketinggalan. Oh ya, dompet ketinggalan. Oh ya, mau ke pasar. Jadi dalam sholat itu sudah memikirkan rencana apa yang mau dikerjakan setelah selesai sholat. Maka Bapak dan Ibu, ketika kita sholat, tinggalkan semua kegiatan di luar sholat. Kita fokus. Konsentrasi, munculkan kekhusyuannya. Kenapa? Karena sholat ini adalah amal yang pertama kali akan dinilai oleh Allah SWT. Inna awwala ma yuhasabil abdu as-sholat. Faman sholahat sholaha amaluhu, faman fasadat fasada amaluhu. Kata Rasulullah, sholat adalah amal yang pertama kali dihisab. Kalau sholatnya baik, maka amal yang lain akan diterima. Saumnya panjenengan akan diterima. Tarawih sholatnya. Zakatnya panjenengan akan diterima. Saum sunnahnya akan diterima. Infaknya akan diterima. Silaturahimnya akan diterima. Kebaikan-kebaikan panjenengan akan diterima jika sholatnya diterima oleh Allah SWT. Maka jangan pernah berpikir sholat itu ala kadarnya, tapi maksimal. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, maka bulan Ramadan ini menjadi bulan yang efektif untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Utamanya fardu 5 waktu kita jaga betul-betul. Dan saya mengingatkan diri saya, bapak-bapak, manfaatkan masjid kita ini untuk berjamaah. Karena kewajiban jamaah Rasulullah dibebankan kepada kita. Kalau ibu-ibu ke masjid boleh, di rumah juga boleh. Kalau kita kaum pria tidak ada, kita disuruhnya ke masjid. Apalagi sudah dipanggil oleh Allah SWT melalui lantunan para muadzin. Hayya 'alas shalah. Sehingga kita menyampaikan jawaban la haula wala quwata illa billah. Kalau ke tempat kerja dalam keadaan hujan kita bisa datang. Kenapa? Kalau dipanggil oleh Allah kita tidak mau datang. Padahal nikmat Allah 24 jam non-stop. Itu sebagai penyemangat bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, mudah-mudahan ini sampaikan pada malam hari ini menyemangati kita semua untuk tetap istiqomah di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah SWT, menjadi sebab amaliyah lain juga diterima oleh Allah SWT, dan menjadi nilai yang akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian, walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.